ChatGPT adalah kecerdasan buatan atau AI yang merupakan varian dari Generative Pre-training Transformers. ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI, sebuah laboratorium riset kecerdasan buatan yang didirikan oleh Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, dan lainnya pada Desember 2015. Mereka membangun OpenAI untuk mempromosikan dan mengembangkan AI yang ramah dan bisa memberi banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia. Kini ChatGPT dapat berinteraksi dengan manusia melalui percakapan. Canggih ya? Karena berkat ChatGPT, kita jadi bisa diskusi sama mesin. Ternyata memang banyak kebisaannya. Dia bisa menjawab pertanyaan apa saja, melakukan pemrograman dasar, membuat analisis keuangan, menulis puisi, menciptakan lagu, menulis artikel dan esai. Dia juga bisa meniru, menjelaskan, bahkan mengingat apa yang sudah dikatakan. Kalau ditanya, dia bisa menguraikan ide-ide dan menantang premis yang salah. Juga menolak permintaan yang tidak pantas. Bahkan kalau dia membuat kesalahan, dia minta maaf. Lebih dari itu semua, dia juga bisa meringkas artikel ilmiah, menjalankan fungsi customer service berbasis chat, membuat prediksi, dan menerjemahkan bahasa. Dia bisa mengerjakan sesuatu yang biasanya dilakukan hanya oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dia juga menguasai berbagai jenis kemampuan. Bisa jadi tidak ada satu manusia pun yang menguasai kemampuan sebanyak yang bisa dilakukan oleh ChatGPT. Belum lagi kecepatannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Kalau manusia butuh hitungan jam untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ChatGPT bisa menyelesaikan pekerjaan itu hanya dalam hitungan detik. Sebelumnya, AI level dasar dan robot sudah mengusir para pekerja kerah biru. Dan sekarang, ChatGPT diprediksi akan mendisrupsi sektor pekerja kerah putih. ChatGPT juga membuat para guru dan dosen cemas. Karena para muridnya atau mahasiswanya bisa aja memakai ChatGPT untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Bayangkan aja ya, ChatGPT bisa bikin esai, mengerjakan tugas desain, fisika, kimia, musik, dan semuanya. Seorang pengamat pernah mencoba membuat esai menggunakan ChatGPT. Esai itu terus dicek menggunakan aplikasi pemeriksa plagiarisme. Hasilnya gimana? Nggak ada indikasi esai itu produk plagiat. Esai itu dinilai orisinal dan unik. Maka berbagai universitas wajar kalau jadi heboh. Di George Washington University sekarang ini banyak profesor menghilangkan PR. Ujian open book juga dihapus karena rentan dikerjakan mahasiswa dengan menggunakan ChatGPT. Sekarang mereka lebih banyak memberi tugas di kelas, membuat makalah tulisan tangan, kerja kelompok, dan ujian lisan. Ketika dibandingkan, Google kan hanya bisa memberikan kita daftar jawaban berbasis teks atau gambar. Google tidak menyuguhkan jawaban yang terpilih buat kita. Sedangkan jawaban yang diberikan ChatGPT sudah berbentuk kesimpulan yang menjawab secara langsung pertanyaan kita. Kesimpulan itu dibuat setelah dia mengolah set data masif di internet yang berkaitan dengan arah pertanyaan kita. Kelebihan lainnya, ChatGPT memberi kesempatan kita untuk berdialog atau bertanya lebih mendalam kepadanya. Nah, awal Januari 2023 ini, Microsoft berencana menambah investasinya di OpenAI senilai 10 miliar US dollar. Itu membuat Microsoft nantinya akan menguasai 49% saham OpenAI. Dan valuasi OpenAI akan mencapai 29 miliar US dollar atau setara 451 triliun rupiah. Jelas akan ada pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan oleh AI. Sepanjang sejarah manusia, kehadiran teknologi apapun itu selalu memberikan implikasi tersebut. Menurut Nadella, saat ini manusia memerlukan AI supaya bisa bekerja lebih produktif dan bisa menyelesaikan problematika kita secara eksponensial. Masalah-masalah besar dunia seperti lingkungan hidup misalnya perlu 250 tahun untuk menemukan solusinya. Tapi dengan AI mungkin kita bisa mempersingkat penelitiannya menjadi 25 tahun saja. Menariknya lagi, Nadella menjelaskan bahwa dengan ChatGPT, para pekerja bisa mengerjakan tugas yang berhubungan dengan teknologi walaupun mereka tidak memiliki keterampilan IT. Pada akhirnya, penggunaan AI akan mengotomasi semua pekerjaan teknis, bahkan sebagian pekerjaan kreatif. Maka, fokuslah pada pekerjaan yang strategis, pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Itulah sebabnya ke depan nanti keterampilan soft skill jadi lebih diperlukan. Misalnya kayak kreativitas, inovasi, problem solving, komunikasi, dan hubungan interpersonal. Sebab sampai saat ini hanya itulah skills yang belum direbut oleh AI. Teman-teman semuanya, suka nggak suka, siap nggak siap, AI atau kecerdasan buatan seperti ChatGPT ini akan jadi bagian dari keseharian kita. Maka pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan membiarkan diri kita jadi obsolete karena pekerjaan kita sudah diambil alih oleh AI? Atau kita justru belajar untuk memanfaatkan AI untuk membuat diri kita jadi lebih produktif? Saat ini kita berada di sebuah pivotal moment. Bagaimana kita bekerja, berkarya, dan belajar tidak akan sama seperti dulu lagi. Terimalah kenyataan itu. Dan mulailah melatih diri Anda untuk menjadi bagian dari masa depan.